Assalamualaikum teman-teman, kita dari kelompok 2. Di video kali ini kita akan memperkenalkan lebih dalam kepada kalian tentang negara maju. Disimak baik-baik ya. Pertama-tama, tahukah kalian apa itu negara maju? Negara maju atau developed country adalah sebutan bagi negara yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang matang, serta infrastruktur teknologi yang canggih dan merata di seluruh wilayahnya. Secara sosiologis dan ekonomi, negara maju bukan sekedar negara yang kaya secara nominal, melainkan negara yang telah berhasil mentransformasi sumber daya manusia dan sistem pemerintahannya sehingga mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi negaranya. Adapun karakteristik negara maju yaitu 1. Pendapatan per kapita yang tinggi. 2. Kualitas pendidikan yang tinggi. 3. Angka pengangguran dan inflasi rendah. 4. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan efisien. 6. Sistem infrastruktur dan transportasi yang modern. 7. Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum yang kuat. 8. Tingkat disiplin dan etos kerja masyarakat yang tinggi. Untuk menentukan apakah sebuah negara masuk kategori maju atau tidak, kita tidak bisa hanya menggunakan perasaan atau pengamatan sekilas. Para ahli ekonomi dan organisasi internasional menggunakan indikator-indikator terukur yang terbagi menjadi 4 besar. Indikator-indikator tersebut sebagai berikut. Ada indikator kuantitatif. Indikator kuantitatif dalam konteks negara maju adalah data numerik atau statistik yang dapat diukur secara pasti untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup penduduk di satu negara. Di negara maju biasanya pendapatan rata-rata penduduk mencapai standar tinggi di atas $13.000 per tahun. Masyarakat memiliki daya beli tinggi dan kesejahteraan finansial yang stabil. Dominasi sektor sekunder dan tersier. Ekonomi bertumpu pada industri manufaktur dan jasa seperti perbankan, pariwisata atau teknologi. Juga pertumbuhan ekonomi yang stabil, rendahnya tingkat inflasi dan pengangguran. Yang kedua ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif mengukur kemajuan berdasarkan kualitas. 1. Pendidikan yang tinggi, yaitu angka melek huruf mendekati 100% rata-rata masa sekolah yang panjang atau pendidikan wajib hingga perguruan tinggi. 2. Angka harapan hidup, yaitu rata-rata penduduk memiliki usia harapan hidup di atas 75 sampai dengan 80 tahun karena fasilitas kesehatan yang lengkap, tingginya kesehatan masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu indikator IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi. Di negara maju, IPTEK bukan sekedar alat, melainkan penggerak utama ekonomi. Negara maju memiliki konsentrasi peneliti atau ilmuwan yang sangat tinggi per 1 juta penduduk, yang didukung oleh ekosistem universitas dan laboratorium industri. Persentase ekspor yang terdiri dari produk dengan intensitas litbang tinggi seperti pesawat terbang, farmasi, dan instrumen ilmiah. Dan yang terakhir yaitu indikator penegak hukum. Dalam konteks negara maju, keamanan dan stabilitas tidak hanya berarti bebas dari perang, tetapi juga indikator utamanya meliputi indeks penegak hukum, Rule of Law Index, mengukur seberapa kuat ditegak secara adil. Fokusnya adalah pada keadilan pidana dan ketiadaan korupsi di dalam lembaga peradilan dan kepolisian. Korupsi diukur secara ketat, tidak hanya pada suap uang tetapi juga pengaruh politik yang tidak semestinya. Negara maju umumnya memiliki standar penegakan hukum yang sangat tinggi
karena sistem mereka telah bergeser dari sekedar menegakkan aturan menjadi melindungi hak dan memfasilitasi kemajuan. Tingkat kejahatan, kekerasan yang rendah serta rasa aman masyarakat berada di ruang publik. Mengapa mereka maju? Kemajuan sebuah negara seringkali dianggap karena kekayaan alamnya. Padahal faktanya, banyak negara maju, seperti Jepang atau Singapura, justru minim sumber daya alam. Faktor pendukung negara maju biasanya merupakan kombinasi dari kualitas manusia, sistem yang stabil, dan penguasaan teknologi. Adapun contoh negara maju dalam segala bidang yaitu yang pertama, London atau Inggris, pusat pendidikan yang memiliki universitas tertua dan terbaik di dunia seperti Oxford, Cambridge, Imperial College yang menjadi kiblat riset global. Yang kedua, Jepang. Jepang terkenal dengan filosofi monozukuri atau seni membuat barang yang menghasilkan produk-produk otomotif dan elektrik yang sangat awet dan presisi. Yang ketiga, Amerika Serikat atau US. Amerika Serikat memiliki sistem militer yang sangatlah kuat. Mereka dirancang untuk menjadi kekuatan ekspedisi global. Mereka tidak hanya menjaga wilayah sendiri, melainkan mereka mampu bertempur di belahan dunia manapun dalam waktu yang singkat. Yang keempat, Cina. Cina memiliki ekosistem industri paling lengkap di dunia, seperti di kota Shenzhen, sebuah perusahaan yang bisa mendapatkan semua komponen elektronik seperti baut, layar, hingga pengemasan dalam satu